Alright guys, apakah para paus ini, para whales ini, para big money, ini kedengaran seperti siapa ya? Oke, kita lupakan saja. Intinya adalah, apakah para paus ini tahu apa yang akan terjadi ke depan ini karena mereka mempurchase sekitar lebih dari 830 juta XRP dalam 24 jam terakhir. Teman-teman, spike di sini besar sekali. Ini adalah akumulasi yang hanya bisa dilakukan oleh paus, teman-teman. Para paus ini. Dan seperti judul video kita kali ini, XRP naik nanti itu akan keras kenaikannya. Prediksinya seperti itu, teman-teman. Setelah Bitcoin terjadi pump. Dan sementara ini harga Bitcoin sudah mencapai new ATH-nya dia, all time high-nya dia di 107.780 US dollar. Teman-teman, ketika merecord video kali ini agak sedikit turun ya. Ini harganya si Bitcoin 107.400-an dolar, kemudian ada Ethereum di 4.000 dolar dan XRP 2,59, sebentar lagi 2,6 dolar teman-teman untuk si XRP-nya. Dan teman-teman, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Update kita kali ini akan kita bicarakan secara khusus tentang XRP teman-teman. Dan pastikan menonton video ini sampai akhir. Karena kita akan mengungkap rencana rahasia Ripple. Rencana yang mereka pendam dalam puluhan tahun lalu sampai sekarang ini. Dan kayaknya akan terrealisasi dia. Dan kalian pasti masih ingat mengenai postingan dari majalah The Economist tahun 90-an, 80-an. Dan berkaitan dengan hal tersebutlah akan kita discuss kali ini. Dan jika kalian hold XRP, pastikan kalian berikan saya like di video kali ini. Dan kalau boleh, jika sahabat Black Cuan berkenan, berikan saya atau bantu saya untuk pertama kalinya agar video ini bisa mendapatkan 500 like di video kali ini teman-teman. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mulai dari RLUSD, Ripple USD teman-teman ya. Dalam hal ini akan launch dia pertanggal 17 Desember ini. Kalau di Amerika itu kayaknya nanti malam atau mungkin besok pagi paling telat itu sudah ada update terbarunya. Akan tetapi info yang menarik dari hal tersebut adalah bahwa Ripple ketika mengeluarkan RLUSD-nya ini atau RLUSD-nya ejaan Indonesia kita, dia ini menarik para bankers ternama untuk menjadi penasehat di dalam proyek tersebut. Dan ini bukti bahwa mereka tidak main-main dalam melaksanakan proyek untuk Brad Garlinghouse ataupun timnya di belakang layar ini, sahabat Black Cuan. Dan dalam hal ini juga kita perlu highlight ya di sini bahwa the company CTO atau Joel Katz ya, itu telah mewarning mengenai volatilitas yang kemungkinan akan terjadi di demand awal ya. Di permintaan awal ini bisa saja ini orang-orang akan membeli di 1,2 US dollar per coin. Sementara kan kalau dia menjadi stable coin ya dia harus sesuai dengan patokan harga dolarnya atau di 1 dolar. Kalau USD 1 dolar maka RLUSD-nya juga 1 dolar. Akan tetapi kita tidak tahu demand-nya orang ini mungkin beda-beda ya teman-teman dalam hal ini. Oleh karena itu kita hati-hati juga di sini. Sudah dikasih warning. Dan menarik kita membahas RLUSD ini teman-teman karena alasannya adalah RLUSD is arriving at a crucial moment in crypto adoption. Artinya dia tiba di momen yang sangat krusial. Kita tahu bagaimana pemerintahan yang sekarang ini, yang akan datang ini sangat support dengan Bitcoin dan kripto. Kemudian muncullah dia si RLUSD ini, atau memang ini sudah dipersiapkan sejak lama ya teman-teman ya. Sehingga forecast ke depan ini untuk returns orang-orang yang berinvestasi di kripto tahun 2025 ini sangat-sangat positif. Dan fungsi dari stable coin ini adalah akan mendukung positif crypto returns in 2025 guys. Karena peran dari stablecoin ini akan sangat-sangat real world, akan sangat-sangat nyata dan akan mendorong market ini di tahun 2025. Tanpa mengecilkan ke stablecoin yang lainnya, peran dari stablecoin ini memang terasa sangat-sangat penting di crypto market tahun 2025 nanti teman-teman ya. Ke depan ini maksudnya. Kemudian teman-teman di tahun 2025 ini kita akan berada di situasi yang namanya itu everything bull market guys.
everything bull market. Jadi, an everything bull market ini adalah suatu periode di mana harga-harga aset itu akan terjadi kenaikan. Dan kita coba perhatikan sebentar sebuah report laporan dari McKay Weekly Investment di sini. Katalis penting di sini adalah China melakukan stimulus package. Dan mengutip apa yang dikatakan dari laporan di sini adalah, this is the only bull market in post-war history where the Fed has tightened during its entire existence. Disinilah bull market di mana the Fed itu sudah selesai dengan tightening-nya, teman-teman. Boleh jadi ke depan ini kita akan lihat sedikit drama-drama seperti itu, tapi para analis-analis menyatakan mereka sudah mulai melonggarkan. Dan teman-teman, ini seperti cocktail, ini seperti bumbu sedap yang akan mensupport ataupun mendahului pergerakan dari bull market di sini. Dan inilah yang secara umum mereka sebut itu sebagai everything market, atau seperti yang kita katakan di awal tadi, everything bull market. Dan kalau kita balik lagi ke RLUSD di sini, dia ini didesain untuk complement XRP, untuk mendukung XRP atau melengkapi peran dari XRP, teman-teman. Sebagaimana project-project lainnya yang juga punya stablecoin mereka masing-masing. Dan teman-teman, masih berkaitan dengan RLUSD di sini ada JP Morgan yang sempat menyatakan bahwa keberadaan stablecoin ini akan sangat bermanfaat bagi pemegang proyek tersebut karena stablecoin ini transparan secara regulasi dan gampang untuk diaudit, sehingga mereka ini tidak rentan terhadap yang namanya itu regulatory crackdown. Dan teman-teman, tampaknya JP Morgan yang selama ini skeptis tentang Bitcoin, tentang kripto, akhirnya mengungkap pandangan mereka yang asli. Tampaknya mereka tahu apa yang akan datang. Seperti para paus tadi ya teman-teman ya. Saya ngomong para terus ini ya. Harusnya para paus yang sudah memborong XRP di awal tadi itu. Dan teman-teman, tidak juga coincidence ini apa yang dikatakan oleh JP Morgan, karena ada sebuah news di sini. Ada sebuah laporan yang menyatakan bahwa bocor laporan ini masih sebuah spekulasi, akan tetapi coba kita lihat di sini beritanya bahwa si JP Morgan ini punya hold sebesar 7,5% aset dalam bentuk XRP, teman-teman. 7,5% asetnya itu ada di XRP. Dan lagi-lagi bukanlah sebuah coincidence saya katakan di sini. Kenapa saya katakan demikian? Pada tahun 2017 perwakilan dari JP Morgan sebanyak 15 orang senior eksekutifnya ini pergi dan mengadakan pertemuan dengan Brett Garlinghouse pada saat itu sore hari di 2017 bersama Ripple eksekutif Brett Garlinghouse, teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke rencana yang puluhan tahun dipendam oleh Ripple di sini. Teman-teman, tampak semakin jelas sekarang ini bahwa fungsi dari Ripple ini adalah sebagai cross-border payment yang akan menjembatani pembayaran lintas batas, tidak hanya domestik. Dan dengan adanya RLUSD ini akan semakin mempermudah bagi XRP ini untuk menjangkau negara-negara lainnya. Dan seperti kita tahu, fungsi dari XRP ini adalah bukan menihilkan ataupun menyingkirkan fungsi perbankan, apalagi menyaingi Bitcoin. Beda visi antara si XRP ini atau perusahaan Ripple ini dengan XRP-nya itu beda visi dengan si Bitcoin. Dia hadir untuk menjadi jembatan bagi teknologi blockchain dengan dunia-dunia finance yang tradisional itu, teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga ke depan ini tidak hanya RLUSD yang ada ya. This is just the beginning. RLUSD is just the beginning, guys. Ripple will be tokenizing fiat in multiple countries. Dalam beberapa negara bisa jadi dia akan mentokenize juga untuk stablecoin di negara-negara lainnya. Seperti misalnya saja di sini ada Ripple Japan Yen, teman-teman, ataupun negara-negara lain. Dan kita bisa melihat nantinya dia akan terkoneksi dengan mata uang stablecoin dari negara-negara lain yang diproduksi oleh si XRP ini, atau dia menggunakan blockchain dari perusahaan Ripple ini yang bernama si XRP Ledgers tersebut, sahabat Black Cuan. Dan sekaligus juga hal tersebut didukung tesisnya oleh Charles Hoskinson, teman-teman, dari Cardano. Dan dalam hal ini, Charles Hoskinson
telah bertemu dengan Joel Katz di sini membicarakan mengenai integrasi antara XRP ke dalam proyek Cardano, di mana dia melihat ke depan ini dunia ini sudah berada di fourth generation, dan di mana XRP ataupun Ripple serta Cardano di sini akan membuka gerbang baru untuk perkembangan teknologi yang semakin cepat dan menjembatani uang-uang yang selama ini menunggu untuk masuk ke market kripto melalui proyek mereka di sini. Baik itu XRP ataupun si Cardano, seperti apa mereka akan bekerja sama ke depan ini dan semakin menarik. Karena di Januari juga Cardano ini punya banyak event yang akan mereka keluarkan, sahabat Black Cuan. Dan balik lagi kita ke urutan-urutan kejadiannya, teman-teman, mengenai rencana yang telah dipendam oleh XRP sekian tahun lamanya ini adalah mengenai paten yang sudah pernah dilakukan oleh siapa di sini? David G. Schwartz, teman-teman. Dan ini date of patent-nya ini adalah Juni 18, 1991. Dia sudah merencanakan mengenai perkembangan dari XRP ke depan ini. Dan teman-teman, sebagai disclaimer saya di sini, anggaplah ini sebagai opini saya pribadi ataupun share pemikiran saya di sini, berdiskusi dengan kalian, dan mungkin ada yang tidak percaya dengan hal ini. Itu pun tidak apa-apa, teman-teman. Kalian mau sebut ini cocok logi juga tidak ada masalah dari saya, karena ini kita berdiskusi ataupun sharing opini kita mengenai bagaimana kita melihat proyek XRP ini dengan mengaitkan data-data yang ada di sini, teman-teman ya. Kemudian informasi terakhir di sini yang ingin saya bagikan masih juga tentang XRP, tapi ada beberapa koin lainnya juga yang berbasis di Amerika, teman-teman. Ini sebuah informasi yang terlalu menarik untuk kita lewatkan dalam hal ini, karena Eric Trump, anaknya Donald Trump ini mengumumkan di MENA 2024 ya, conference di Amerika Serikat itu, bahwa cryptocurrency yang berbasis di Amerika Serikat seperti XRP, ADA, Algorand, HBAR ini akan dibebaskan pajaknya ataupun tidak dikenakan pajak, sehingga membuat orang-orang ini akan mudah bertransaksi tanpa dia takut lagi nih. Kayak di eranya Biden itu kan kencang sekali mereka itu ditarik pajak ya, atau negara-negara lain yang masih tinggi pajaknya. Saya tidak tahu di Indonesia ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu, coba berikan pendapat kalian mengenai pajak atau penerapan pajak di Indonesia ini seperti apa ya teman-teman. Dan sebagai kesimpulan di sini, saya ekspektasikan XRP ini akan semakin matang ke depan ini, bahwa kemungkinan terjadi koreksi-koreksi. Teman-teman, kita telah survive dari era XRP di bawah $1, dan dari $1 itu cepat sekali dia naik sampai ke $2, teman-teman. Dan saya ekspektasi ke $4 juga tidak akan lama untuk si XRP ini. Dan ini bukan financial advice, jangan membeli XRP gara-gara saya ngomong seperti ini. Ini adalah murni prediksi saya pribadi, dan jangan sembrono membeli gara-gara mendengar Black Cuan seperti ini, karena panik belinya itu kita lakukan di bawah $1 harga XRP, teman-teman. Terutama ketika banyak yang ngejek-ngejek ya pada saat itu. Baik teman-teman, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, teman-teman. Let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.